Untuk membentuk postur ayam yang besar dan juga memiliki bobot yang maksimal sangat ditentukan oleh perawatan-perawatan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perawatan dengan benar pada DOC kita, maka DOC kita tentu saja pasti akan cepat besar, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Sebagaimana judul, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara yang benar di dalam membesarkan DOC ayam kita agar bisa tumbuh kembang secara baik, normal, serta cepat besar, dan tentu saja memiliki bobot yang maksimal. Tentu saja kita akan mulai dari usia DOC seperti ini, teman-teman. Kenapa kita membahas tentang ini? Karena banyak sekali dari sahabat kita yang menginginkan saya untuk mereview tentang cara membesarkan DOC atau anak ayam dengan baik dan benar sehingga bisa cepat besar dan cepat panen, teman-teman. Kita akan segera mulai. Untuk teman-teman yang akan membesarkan DOC ataupun anak ayamnya dari hasil indukan sendiri ataupun dari ternak teman-teman dengan menggunakan sistem pembibitan, maka langkah yang harus teman-teman lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama sekali, ketika indukan ayam teman-teman sudah berhasil menetaskan telur-telurnya, maka langkah yang harus teman-teman lakukan adalah membiarkan DOC ini masih tetap bersama indukannya setidaknya sampai usia 3 hari. Kemudian setelah usia 3 hari, maka tentu saja kita akan segera untuk memisahkannya dan akan kita masukkan langsung ke kandang box atau kandang pembesaran. Setelah kita memasukkan DOC pada kandang pembesaran, kemudian timbullah pertanyaan, sampai usia berapa kira-kira DOC ini akan tetap pada atau di kandang pembesaran ini? Seperti yang sudah saya jalani teman-teman selama ini, bahwa saya akan membesarkan DOC ini di kandang pembesaran ini sampai kepada usia 45 hari. Ya, itulah adalah usia yang ideal menurut saya. Karena tingkat ketahanan atau imunitas dari DOC itu sendiri ketika kita lakukan turun kandang, maka di usia 45 hari mereka sudah siap, artinya sudah tahan secara fisik. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita masukkan DOC ini pada kandang pembesaran? Tentu saja teman-teman dan sahabat semua, kita mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh DOC. Salah satunya adalah lampu penerangan sebagai pengganti dari peran indukan untuk menghangatkan mereka. Dan kita tidak hanya mempersiapkan lampunya saja sebagai penerangan, teman-teman, tetapi kita juga harus mempersiapkan tempat makan beserta tempat minum dari DOC ini. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua yang harus kita paham adalah jenis pakan, teman-teman. Karena jenis pakan yang akan kita berikan pada DOC umuran 1 sampai kepada 2 bulan itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas daripada ayam yang kita besarkan, beserta bobot yang akan kita dapatkan dari mereka. Ketika kita tepat di dalam memberikan jenis pakan untuk mereka, maka tentu saja kita akan bisa mendapatkan ayam-ayam yang berkualitas, memiliki postur yang besar, dan tentu saja bobot yang maksimal. Dengan begitu, otomatis kita akan bisa melakukan panen dengan cepat, teman-teman. Selanjutnya, jenis pakan seperti apa sih yang bagus untuk mereka? DOC usia 1 hari setidaknya sampai usia 2 bulan tentu saja berasal dari pakan pabrikan, teman-teman. Dan mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya di sini menggurui, tetapi setidaknya saya berbagi informasi yang mudah-mudahan nanti akan bermanfaat, khususnya adalah untuk teman-teman pemula yang memang belum paham bagaimana cara membesarkan
DOC ayam kita supaya bisa tumbuh kembang secara cepat sehingga kita bisa mendapatkan ayam-ayam yang berkualitas dan kemudian cepat panen. Untuk pakan pabrikan usia 1 sampai kepada 1 bulan, biasa saya menggunakan Bravo 311 ya teman-teman. Bukan berarti pakan yang lain itu tidak bagus, tetap saja bagus, tetapi inilah yang sudah biasa saya gunakan. Kalau mengenai teman-teman nanti mau mencontoh apa yang saya gunakan silahkan, yaitu Bravo 311. Tetapi andai kata teman-teman mau menggunakan jenis pakan pabrikan lain, itu juga boleh. Intinya teman-teman harus tahu kadar protein yang terdapat pada pakan pabrikan tersebut ya teman-teman. Nah kemudian untuk usia 1 bulan ke atas kita akan menggunakan Bravo juga teman-teman, tetapi yang sudah 511, yang sudah agak kasar. Dan pertanyaannya, sampai usia berapa kita akan menggunakan pellet atau pakan pabrikan jenis Bravo 511 ini? Biasa teman-teman saya memakainya atau menggunakannya sampai usia 2 bulan saja. Jadi begitu 2 bulan ke atas, maka saya akan mengkolaborasikan dengan menggunakan pakan alternatif. Nah tetapi jika memang teman-teman mau mengikuti kebiasaan saya atau cara ternak saya ini, maka teman-teman juga harus mengecek ya, harus tahu kadar nutrisi yang terdapat pada pakan alternatif yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita. Jangan sampai nanti kita menggunakan jenis-jenis pakan alternatif yang nutrisinya rendah dan kemudian kita tidak kolaborasikan atau tidak dicampur dengan pakan pabrikan, karena itu semua akan fatal akibatnya teman-teman jika memang kita lakukan. Pilihlah pakan alternatif yang memiliki kandungan nutrisi tinggi dan proteinnya kalau bisa yang mengandung protein hewani teman-teman, karena kalau untuk pembesaran ketika pakan alternatif ini mengandung protein hewani tinggi, maka tentu saja ayam-ayam yang akan kita besarkan ini kemudian bisa tumbuh kembang secara cepat, karena protein hewani ini sangat bagus sekali untuk pembesaran teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan selain kita memberikan makan minum pada ayam-ayam kita? Tentu saja dengan pakan-pakan yang bagus dan berkualitas. Tentu saja ada tugas kita teman-teman untuk selanjutnya, yaitu kita akan menjaga kesehatan daripada ayam-ayam kita. Cara menjaga kesehatan ayam-ayam kita tentu saja dengan melakukan kedisiplinan ya, disiplin pemberian pakan maupun disiplin pemberian minum. Dan selain itu kita juga wajib memberikan jamu-jamuan pada ayam kita. Setidaknya seminggu sekali kita wajib untuk memberikan ramuan herbal yang bisa kita buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami yang bisa kita dapatkan dari ladang kita teman-teman. Sedikit saya kasih bocoran bahwa bahan-bahan itu adalah dari jahe, serai, kemudian kunyit, dan juga ada yang namanya daun kelor. Silakan teman-teman gunakan dan manfaatkan beberapa bahan tersebut untuk jamu ayam-ayam kita. Sesuai dengan pengalaman, itu sangat bagus sekali ya untuk kesehatan ayam. Dan jika ada yang bertanya, apakah kita tidak perlu vaksin? Mohon maaf teman-teman, meskipun banyak sekali dari peternak yang melakukan vaksin pada DOC mereka, tetapi alhamdulillah bertahun-tahun saya beternak ayam sama sekali tidak mengenal yang namanya vaksinasi untuk ayam. Saya tidak pernah menggunakan vaksin teman-teman sampai panen. Tapi mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan bagi mereka yang menggunakan vaksin untuk ayam-ayamnya, tidak. Bahkan teman-teman jika memang mau menggunakan vaksin silahkan, tidak menjadi masalah karena itu juga pasti untuk kebaikan teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus menyudahi dulu video ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bermanfaat serta bisa menginspirasi untuk kita semua sebagai peternak. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam ternak untuk kita semua.